episodenya sahabat Sofatul Quraniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Piala ini ada pialanya. Nah, Malani aja malani. kan di ruang CCTV sudah diambil, sudah diantar di kantor. Piala lah bilangnya. Biar di kantor sudah diandak. Oh. Iya. Ayo Bel, silakan Bel. Baca. Ngaji dulu, tes suara dulu. Tes Nabil Hariri, ya. Santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Sofatul Quraniyah. Ananda Nabil Hariri waktu masuk itu ingat gak umur berapa? Ingat. Umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Berarti itu kelas 2 atau kelas 1? Kelas 2. Kelas 2. Berarti pindahan ya dari kampung itu sudah. Ya, gitu mau. 8 tahun lo. Kan daftarnya budaya 6 tahun, cuma masuknya kelas 2 itu langsung seperti 8 tahun. Nah, ngerti 8 tahun. Nah, itu gini itulah umurnya 8 tahun. 8 tahun. Jadi masuk di pondok pesantren ini kita perkenalkan malam ini kedatangan tamu istimewa dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Sofatul Quraniyah Banjarbaru Liang Anggang. Dan di sini kita menghadirkan yaitu seorang hafiz cilik dari Pelaihari yang menimba ilmu di pesantren Tahfizul Quran Sofatul Quraniyah, yaitu Ananda Hariri Muhammad Nabil Hariri, ya. Muhammad Nabil Hariri, kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Dengan usia kurang lebih 10 tahun, Ananda sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Kurang lebih 5 tahun, alhamdulillah Ananda Nabil Hariri selesai. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, Ananda Nabil Hariri begitu besar meraih perlombaan, yaitu perlombaan bergengsi musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional
yang baru-baru ini Ananda Nabil Hariri mendapatkan juara 2 Musabaqah Tilawatil Quran di Kabupaten Tapin atau Kota Rantau dengan memperoleh juara 2 bidang Hifzul Quran 30 juz dengan usia muda yang sangat muda tapi memberanikan diri dan sehingga mendapatkan prestasi yang luar biasa, itu juara 2. Masya Allah, alhamdulillah. Inilah Ananda kita, Nabil Hariri. Apa kabar Ananda Hariri, Nabil Hariri? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih perjuangan ketika menghafal Al-Quran di pondok pesantren Tahfizul Quran, Safatul Qurannya? Kadang lelah tapi tetap semangat. Kadang lelah tapi semangat. Gimana Zat? Suaranya? Oh, aman. Udah, kita mulai ya udah. Jam 1. Ya udah deh. Maka hostnya jauh nah dari Banjarmasin. Malam. Sudah bisa. Ini kayak Bani tadi tuh. Kadang bingung ya Pero pilihnya ngetek kan ngetek dulu. Sesinya yang pertama nanti ngetek dulu. Siapa karena sampainya pilihnya ada nata sandat atau pandiran kekurangan stop ulang bisa. nggih. Jadi tek itu aja. Ada pembukaannya ini nah, mukadimahnya. Ya. Ada sama ini gabungan dulu sepanjangan itu, dulu bisa penting, bisa panjang, karena ada di sisi-sisinya video pendeknya masing-masing. Kalau untuk YouTube kan panjang, kalau Facebook kan bisa jadi potong-potong, Facebook, IG, dan lain-lain. Nggih. Sahabat Sopoh lah. Ya lah. Sahabat Safatul Quran. Safatul Qurannya sampai dimanapun berada. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para sahabat Safatul Qurannya dimanapun berada, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat Safatul Quraniyah rahimani wa rahimakumullah, hari ini hari yang istimewa di mana kita kedatangan tamu di studio kita yang tercinta ini. Telah hadir Abuya Zulfadin SPDI MPD Al-Hafiz selaku Mudirul Ma'had Tahfizul Quran Safatul Quraniyah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan didampingi oleh Al-Ustadz Muhammad Syahrul Hidayat selaku pembimbing santri yang ada di pondok pesantren Tahfizul Quran Safatul Quraniyah. Dan tak lupa lagi ada kehadiran Ananda, adik kita Muhammad Nabil Hariri, yang mana beliau adalah peserta terbaik
yang mengikuti ajang musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten yang ada di Tapin yang barusan tadi alhamdulillah mendapatkan juara 2 dengan golongan Hifzul Quran 30 juz. Masya Allah, alhamdulillah. Apa kabar Abi? Alhamdulillah semuanya baik, Ustadz dan para Ananda Nabil. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan kita akan berbincang tentang mengenai bagaimana Al-Quran membentuk karakter generasi masa depan ini. Masya Allah dengan Al-Quran ini. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang sedikit dan kita perkenalkan. Ini ada Ananda kita Muhammad Nabil Hariri, kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Tahfizul Quran Sofatul Quraniyah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang mana Ananda Nabil ini kurang lebih 5 tahun sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Yang dibuktikan hafalannya itu melalui ajang musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu khususnya kota Tapin ya barusan tadi. Dan alhamdulillahnya juga Ananda Nabil ini mendapatkan prestasi yang luar biasa, yaitu juara 2 dengan bidang 30 juz. Masya Allah nih. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Sini kita berbincang santai aja, relax. Nggak usah malu atau apalagi gemetar karena tidak semestinya di panggung utama ya. Jadi santai aja kita, relax. Ananda Nabil waktu masuk di pondok pesantren Tahfizul Quran Sofatul Qurannya, waktu mondok itu umur berapa ya? Umur 8 tahunan. Umur 8 tahun itu kelas 2. Kelas 2. Oh, jadi kelas 2 ya. Jadi kelas satunya kemarin itu di kampung. Kampungnya dari mana? Di Kintab. Kintab. Oh, Kintab itu Kabupaten Tanah Laut ya. Tanah Laut atau Kelayhari di daerah situ. Masya Allah. Kurang lebih hampir berapa jam itu? 1 jam lebih lah dari Tapin ke pondok. Masya Allah. Jauhnya. Selama memondok ada nggak kendala ketika menghafal? Bagaimana? Bisa diceritakan? Awal mula mondok nih menghafal dan sampai mendapatkan prestasinya bagaimana? Masuk ke sini bisa mengaji. Ya, masuk di sini bisa mengaji. Bisa. Sudah bisa ya. Iqra ya dulu ya. Iqra. Terus dibimbing sama ustadznya. Siapa ustadznya? Ustadz Syahrul. Masya Allah, Ustadz Syahrul mulai dari awal sampai sekarang meraih gelar juara 2. Dan ini luar biasa, bidang 30 juz. Yang mana kita ketahui 30 juz itu orang-orang dewasa seperti Ustadz Syahrul, Ustadz yang lainnya. Sedangkan ini Ananda baru umur berapa sekarang? 12 tahun. Umur 12 tahun alhamdulillah bisa meraih gelar itu dengan juara 2-nya. Masya Allah. Ananda bagaimana cara menghafal dengan cepat itu sih? Menurut Pian bagaimana? Ketika murojaah tidak cepat-cepat, santai, dan ketika menghafal
jangan jangan fokus kemana-mana, fokus menghati Al-Qur'annya. Al-Quran saja, Masya Allah. Ditambah nggak ada HP ya. Apalagi sekarang nggak ada HP, megang HP nggak. Masya Allah, ini luar biasa nih. Dimana anak-anak di luar itu megang HP, main HP, gadget. Tapi Ananda menjauh dengan HP, tapi mendekat dengan Al-Quran. Masya Allah, ini luar biasa satu kebangsaan. Para sahabat dimanapun berada, Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi yang lain. Ya, luar biasa. Terus Ananda ingat nggak pertama kali masuk di pondok pesantren Safatul Quraniyah ini bagaimana? Pertama kali nih mondok gimana nih rasanya? Rasanya Rasanya sedih, tapi setelah berhari-hari bisa senang lagi. apa yang membuat sedih itu apa? Rindu orang tua. Rindu orang tuanya pasti ya, di mana-mana orang mondok tuh pasti sedih dengan orang tua, dengan saudara, keluarga, karena jauh daripada orang tua dan keluarga, insya Allah. Ya, terus juz berapa menurut Pian yang paling sulit menghafalnya itu surah apa? Atau Ada bagaimana? 2 juz. Hah? Ada 2 juz. Ada 2 juz. Juz apa itu? Ada juz 30 dan juz 16. Juz 30 dengan juz 16. 16. Kenapa jadi sulit? Kalau juz 30 bacanya di awal masuk tuh panjang-panjang dan sulit dihafal. Sulit dihafal. Tapi kan juz 30 itu ada surah-surah pendeknya kan? Nah, tapi yang panjang-panjangnya itu ya. Iya, Masya Allah lah. Terus gimana cara Ananda Nabil nih menjaga hafalan 30 juz nih, karena sudah selesai 30 juz, biar hafalannya itu nggak hilang. Gimana caranya? Murojaah di setiap waktu ketika setelah sholat, seperti setelah sholat zuhur, seperti setelah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi setiap waktu sholat itu murajaah terus ya. Dan di luar itu pun juga sering membaca Al-Quran ya. Dimana teman-teman bermain, Ananda Nabil membuka Al-Quran, murajaah, jadi diisi waktunya itu dengan Al-Quran, Masya Allah. Artinya nih berbeda dengan teman-teman yang lain. Yang lain sering bermain ya, sedangkan Ananda Nabil ini membuka Al-Quran, hari-harinya, waktu-waktunya itu dengan Al-Quran. Terus nih kemarin mengikuti lomba di Tapin, itu di desa Salam Babaris. Apa yang atau bagaimana rasanya kemarin waktu di panggung, waktu lomba kemarin tuh? Rasanya gugup karena ada banyak jurinya dan panitianya dan orang-orang pesertanya. Juga. Nah, pesertanya ya gugup lah, apalagi pesertanya orang tua semua ini. Tapi dengan istiqomah, dengan percaya diri, bisa membanggakan ya, membawa piala dan trofi, insya Allah. Pas di panggung kemarin tuh gugup. Gugupnya gimana? Deg-degan. Deg-degan. Nggak sampai runtuh kan? Ya. Iya. Nah, ini kita kembali ke wadah Ustaz Syahrul sebagai pembimbing dari Ananda Nabil. Ustaz Syahrul, bagaimana ketika dari awal nih Nabil umur 8 tahun sampai 12 tahun, bagaimana lika-likunya sebagai pembimbing? Tentang lika-liku perjalanan sebagai seorang santri
Nabil Hariri, tentunya eh, saya sebagai pembimbing menemukan banyak sekali tantangan dan rintangan. Cuman itu semua setelah dilihat, setelah berjalannya waktu, eh, terlihat potensi dari seorang Nabil ini, yang dari awal memang saat itu masuk di usia 8 tahun ya, masuk di usia 8 tahun, sekitar mungkin 4-5 bulan pertama itu semua santri kan, khususnya Iya. tidak hanya Nabil saja, kita lihat potensinya di situ. Ada yang ini orang cepat menghafal, ada yang lambat menghafal, ada juga yang daya hafalnya itu kuat, Ustaz. Berbeda-beda ya Berbeda-beda setiap setiap anak-anaknya. santri, anak-anak itu. Nah, jadi 5 bulan pertama itu biasanya sudah terlihat perbedaannya itu, dan kita lihat potensi di Nabil ini ada. Kita coba gali potensi tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini kita mendapatkan potensi itu ya. Alhamdulillah berhasil menyelesaikan 30 juz. Begitu juga yang lain, santri yang lain pun kita lihat potensinya kemana. Ada yang cepat menghafal seperti Nabil, kita kembangkan. Alhamdulillah yang lain pun mudah-mudahan bisa secepatnya menyusul. Ini Set, ketika pembimbingan waktu lomba itu bagaimana? Karena kan ini 30 juz sulit kan? Apalagi 30 juz, banyak lawannya, banyak saingannya, persaingan ketat, itu bagaimana? Ya, kalau bimbingan secara khusus sebenarnya tidak banyak, cuman hanya mengarahkan untuk lebih banyak murojaah, sebagaimana halnya lomba di Tapin tadi. Nah, itu kebetulan saat itu satu hari sebelum lomba itu kan masih berada di rumah. Iya. Nah, jadi saat waktu liburan itu sebenarnya. Nah, jadi itu sebagai salah satu tantangan juga, Ustaz. Karena kan saat itu berada di rumah selama 20 hari. Nah, jadi yang seharusnya di pondok kan lebih mudah untuk kita mengajarkan, mengarahkan ini murojaah, waktu murojaah dan lain sebagainya. Cuman tantangannya itu kita bisa atasi dengan bantuan orang tua. Kita komunikasikan di rumah, kita minta bantuan orang tua untuk mengarahkan murojaah dan lain sebagainya. Sebelum liburan pun kami beri nasihat kepada Nabil, beri arahan untuk bagaimana cara murojaah di rumah, dan beri motivasi juga, Ustaz. Jadi peran orang tua itu sangat penting lah untuk mendukung anaknya. Penting. Sehingga anaknya ini sangat berprestasi seperti ini, itu pasti ada dukungan support dari orang tua. Mungkin ada pesan dari Ustaz Syahrul untuk anak-anak yang lain dan orang tuanya, bagaimana stepnya? Mungkin terkait pesan terhadap anak-anak yang lain, terus berjuang menghafal Quran, karena dengan insya Allah kita bisa membahagiakan kedua. Yang pertama tentunya niat karena Al-Quran. Di samping itu sebagai orang tua, tentunya ketika kita memasukkan seorang anak ke pondok pesantren manapun itu, tentunya pondok pesantren itu memiliki aturannya masing-masing. Nah, jadi ketika kita ingin anak kita berhasil dalam menuntut ilmunya, khususnya menghafal Quran, maka pesan yang paling utama kepada orang tua itu adalah menjaga adab akhlak kita terhadap asatidz yang ada di pondok pesantren, dan mentaati peraturan sesuai sebaik-baiknya gitu ya, agar insya Allah dengan itu anak kita pun mendapatkan keberkahan dan mudah juga mendapatkan ilmunya, khususnya dalam menghafal, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan pondok pesantren Safatul Quraniyah ini
banyak peminatnya. Karena ini kan sudah ada pembuktian dari pondok itu sendiri, bahwasanya ada ini orang yang dari awal, dari nol sampai sekarang, yang dibuktikan dengan meraih prestasinya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Ananda Nabil nih sampai internasional nantinya, membanggakan orang tua, membanggakan pendidikan orang-orang sekitarnya. Masya Allah. Ananda Nabil ada nggak pesan untuk teman-temannya, biar teman-temannya nih semangat bisa mengikuti jejak langkah Nabil, untuk pada teman-temannya? Selalu semangat ketika ngaji. Semangat, iya pasti. Terus ada lagi? Motivasi untuk teman-temannya atau harapannya, ya. Dan membanggakan orang tua. Membanggakan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Dan selalu menghormati guru-gurunya. Masya Allah, itu pasti menghormati orang, guru-guru, asatiz, orang tua ya, menjaga hafalannya, taat terus ya di pondok pesantren. Ya, terima kasih Ustaz Syahrul dengan Ananda Nabil. Dan di tengah-tengah kita ini ada kehadiran Abuya Zulfadin SPD MPD selaku pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran Sofatul Qurannya. Abuya, kami bertanya nih, selamat datang di podcast kami Sofatul Qurannya, sahabat dimanapun berada. Ini Abuya, Abunya melihat prestasi Nabil 30 juz ini, sebenarnya apa misi terbesar Abuya terhadap santri-santri di pondok pesantren Sofatul Qurannya untuk masa depan umat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sedikit untuk gambaran kita di pondok pesantren Sofatul Qurannya ini, di mana ini berlaku atau kita tujukan atau kita harapkan bukan saja ini didapatkan oleh satu orang, ini terutama si Muhammad Nabil Hariri. Ini kita harapkan nanti semuanya. Nah, gambaran dari pondok pesantren ini, kita sudah dari 2019, nah itu awal pembukaan 17 Agustus 2019 sudah mulai pembukaan. Waktu itu kita fasilitas dengan fasilitas seadanya, di mana ya di situ anak-anak tidur, di situ anak-anak sholat, di situ anak-anak belajar, di situ anak-anak makan. Nah, jadi satu tempat aja. Dan itu bukan milik kita. Kita cuma pertama menyewa, pinjami. Begitupun beberapa bulan seterusnya. Kemudian setelah berlalu beberapa bulan, baru sekitar 3 bulan lebih, terjadi musibah yang melanda seluruh dunia. Yaitu COVID-19, yang mengharuskan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun pondok pesantren juga tidak luput ini untuk menutup atau meliburkan sekolahnya. Setelah itu setahun lebih, sekitar hampir 2 tahun, baru masuk kembali. Yang menyebabkan itu ada anak yang pertama masuk yang baru 3 bulan itu, ketika masuk yang kedua kalinya disuruh belajar, ini sudah langsung kelas 3. Dan di saat itu juga kita ada penerimaan, di pertengahan itu ada yang masuk langsung kelas 2,
ada yang kelas 1. Nah, yang kelas 2 ini ya termasuk seperti si Nabil Nabil Hariri ini. Hariri. Jadi Iya. masuknya ke sini kelas Covid. Anak Nah, Covid jadi berarti. bukan langsung kelas 2 saya datang ke sini tidak bisa ngaji, ya dalam artian masih ikra. Ikra. Waktunya dari kelas 2 sampai kelas 6 sekarang ya baru kemungkinan kalau dihitung-hitung baru 4 tahun Oh iya, masa tahun. menghafalnya dia itu. Hmm. Nah, ini kalau kita di pondok ini memang dari awal mentargetkan itu bahwasanya kita memasang iklan, memasang eh, pernyataan, membuat pernyataan kita bahwasanya kalau sekolah di sini lulus, kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sampai lulus itu hafal 30 juz. Masya Nah, dengan Allah. ketentuan syaratnya sesuai tadi. Sesuai, Bukan iya. yang seperti Covid langsung kelas 3 Nah, dari kelas 1 itu. nggih, nggih. Nah, itu masuk kelas 1, lulusnya kelas 6. Nah, itu. Nah, cuma kemarin itu ya karena Covid ditambah lagi juga kita fasilitas banyak yang masih belum tersedia. Nah, diantaranya sekolahan belum ada, kemudian asrama-asrama yang tempat tinggal anak-anak ini ada beberapa tahun, sekitar 2 tahun lebih ada asrama yang ditempati anak-anak kita jauh jaraknya, sehingga menyebabkan untuk pengawasan, untuk pembelajaran ini banyak terganggu, terutama ketika ada hujan. Hujan, ya. Nah, ini untuk belajar, untuk Belajar. menuju ke tempat belajar, ke masjid untuk beribadah. Ini susah karena Iya, jauh jaraknya. Kemudian fasilitasnya pun masih sudah lumayan, Alhamdulillah. kelas sudah tertata, ya. kemudian masjid sudah ada, tempat beribadahnya asrama juga sudah, tinggal menyeberang, sudah dekat-dekat semua. Dekat-dekat. Nah, itu yang fasilitas-fasilitas yang tentu saja mendukung untuk proses yang kita target, yang kita harapkan ini. Insya Allah. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu juga pondok kita ini sudah mempunyai moto, artinya ada yang kita harapkan, kita misi tujuan yang kita capai tadi, diantaranya tadi lulus SD, lulus MI 6 tahun, ini 30 juz, dan dengan sekarang kita sudah mempunyai, kalau seperti Nabil ini beberapa tahun kita nggak pakai metode, artinya metode yang seadanya saja. Kalau sekarang sudah teratur metode kita, metode kita sudah mengembangkan satu metode pembelajaran dan penghafal Al-Quran. Ini kalau kita perhatikan, kalau dengan metode yang kita pakai ini sudah berjalan sekitar setengah tahun, dan itu kita uji coba sudah. Iya. Ini tingkatan keberhasilannya di atas 80%. Oh, Masya Allah. Nah, artinya dalam 10 anak, gambarannya dalam 10 anak, ya kalau ada gagal itu paling 2. Artinya sudah luar biasa, Sudah luar ini biasa metode ini ini. untuk metode menghafalnya. Nah, dengan itu untuk target lulus SD itu dengan syarat ketentuan berlaku, ini akan mudah tercapai. Iya, sangat mudah, sangat mudah. Jadi itu kalau sekarang ini Nabil dan beberapa temannya, sebenarnya yang seperti Nabil ini ada beberapa orang sudah. Cuma mereka ada yang berhenti, belum beberapa setahun sudah dapat 10 juz, 15 juz, bertahan sudah berhenti. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, Nabil ini yang bertahan. Padahal kan sudah banyak hafalannya. Sudah banyak hafalannya. Masya Allah. Nah, itu. Dan kalau untuk yang lain nanti juga ke depannya ini bukan hanya seperti Nabil satu orang. Nanti orang 100, ini 80-nya berhasil. Masya Allah, amin. Nah, misalkan seperti itu. Jadi bukan 1-2 orang selesai lulus SD kita pasang target, pasang iklan bahwasanya lulus di sini, lulus SD hafal 30 juz, tapi yang hafal cuma 1 orang. Dan ini itu proses ya. Proses bukan simsalabim dalam 1 bulan hafal, enggak. Kita
berdarah-darah bahasanya. Iya, Jadi, perjuangan perjuangannya dari gurunya, dari anaknya, orang orang tuanya. tuanya, itu semuanya eh, memerlukan pengorbanan, kesabaran yang Iya, yang Insya Allah. harus dijalani dan harus dirasakan. Iya, Ini betul. tidak bisa instan. Nah, jadi itu target kita yang lulus SD. Kemudian kita juga bukan hanya di hafal Quran saja, tapi pemahamannya tidak. Kita juga mengajarkan ilmu-ilmu pemahaman agama. Nah, itu dengan moto kita Faqih Fiddin. Oke, Fiddin. Artinya pemahaman ilmu-ilmu agama, pemahaman yang berhubungan dengan aturan-aturan agama, ini juga kita ajarkan di sekolah kita. Jadi tidak melulu menghafal Al-Quran, tapi bukan, ada tidak. juga Ada ilmu-ilmunya. Dan kita juga bukan hanya itu, bukan agama melulu saja, Iya. tapi pelajaran umumnya pun belajar juga. Belajar di sini. juga. Wah, Dan luar ini biasa kita nih. sudah MI kita ini sudah dapat predikat akreditasi A. Nah, Jadi bukan seada-adanya, bukan. Iya. Ini kita nilainya A. jadi pas ini dunianya ada, akhiratnya pun ada jalan. Ya, gitu. Jadi kita Ada sinergi. makanya untuk moto kita tadi selain Faqih Fiddin juga intelektual. Intelektual. Ini untuk nantinya mereka hidup bukan hanya duduk di masjid, pegang tasbih atau baca Al-Quran, tidak. Tapi ke depan nantinya mereka akan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan sebagaimana ulama-ulama di masa kejayaan Islam dulu. Masya Allah. Jadi itu yang Dan ini kita akan tuju. merebutnya kembali. Ya, kita tuju ke depannya. Jadi kayak nanti kita harapkan ya saat ini kalau nanti 25 tahun atau 30 tahun kita ada umur, kita melihat anak-anak kita yang sekarang sekolah di sini hafal Quran, mereka akan berkecimpung. Iya. Bukan hanya di kalangan masyarakat di bidang agama, tapi nanti di berbagai bidang. Dengan pegangan iman yang kuat, iman dan Islamnya yang kuat, dan orang-orangnya hafal Al-Quran juga. Jadi mereka itu yang kita harapkan nanti di masa yang kita harapkan, kita bayangkan nih Indonesia emas nanti. Emas. Nah, ya. Itu Indonesia emas nih. 2045 Pasti nih luar biasa. nanti kan kita harapkan ke sana. Nah, kira-kira itu Ustaz. Masya Allah. Ini terus menurut Abuya, banyak nih orang tua yang khawatir anaknya ketinggalan zaman atau kayak fokus mengaji. Bagaimana pandangan Abuya mengenai keseimbangan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan tadi? Itu tadi seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, kita juga tadi Intelektualnya tadi ya. Kita bukan hanya itu, kemudian akhlakul karimah. Jadi tiga macam ini yang kita tuju. Bukan hanya ilmunya saja, tapi akhlaknya juga. Kemudian ilmu agamanya saja, tapi ilmu dunianya tidak ada. Bukan seperti itu. Tapi ini nantinya akan berjalan beriringan dan seimbang. Jadi terjawabkanlah orang tua yang mau menyekolahkan anaknya, apalagi ini dari kecil, lulusan TK, ini sudah bisa dipondokkan. Di mana pondok pesantren yang kita ketahui anaknya itu baru lulus SD baru ke pondok pesantren. Nah, sedangkan ini kan sudah bisa lulus TK umur 6 tahun atau 7 tahun itu sudah bisa dipondokkan. Iya. Itu di pondok Sofatul Qurannya. Masya Allah, itu sudah umur usia dini lah, sudah dibentuk karakternya. Itu sebenarnya usia emas itu kan. Iya. Kalau ulama-ulama dulu sampai ada gambaran ta'allamu fis-sigar kan-naqshi 'alal hajar. Ya. Belajar di masa kecil itu seperti melukis di atas batu. Artinya mudah, tidak akan mudah hilang. Iya. Akan terpatri dan mungkin bukan hanya setahun, 2 tahun, ribuan tahun. Nah, itu seperti yang tulisan-tulisan orang-orang dulu kan, di gambaran di batu-batu kan sampai ribuan tahun masih bisa terbaca oleh orang-orang sekarang. Nah, itu kemudian kalau belajar di masa tua, ta'allumu fil kibar kan naqshi 'alal ma, seperti melukis di atas air. Kalau sudah usia yang sudah tua,
ini ketika Sulit. sulit begitu menghafal banyak yang dipikirkan. Ketika menghafal, ketika yang sudah, apalagi sudah usia-usia yang banyak, dia banyak mainnya, nah itu makin sulit lagi. Sulit ya. Di masa sekarang ini. Jadi kita yang di usia-usia yang kecil ini, Anak usia dini ya, ya, sudah yang mau lebih dari mudahnya ini, itu. lebih mudah. Terus terakhir nih, menjelang pendaftaran santri baru, apa pesan Abuya bagi orang tua yang ingin menitipkan anaknya di sini agar kelak bisa seperti Nabil? Nah, kalau untuk menyekolahkan anak ke pondok ya dimanapun itu sama, yang pertama harus ikhlas. Nah, ikhlas itu artinya benar-benar tujuan, bukan hanya sekedar melepas anak untuk belajar sebentar, 1 tahun 2 tahun, tapi ikhlaskan tujuan bahwasanya ini menjadi harapan untuk dia dapat belajar agama, dapat membentuk karakternya, dapat menjadi pribadi yang mempunyai akhlakul